Lihat, sholawat itu di Al-Quran, itu bentuknya ada 3 nanti. Ya, sholawat kita kepada Allah, sifatnya ibadah. Ya, sholawat malaikat nanti, ya, kepada kita. Kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kemudian malaikat juga bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat juga bersolawat kepada kita. Ketika kita solawat kepada Nabi, maka dibalikan kepada kita. Solawat malaikat bisa berarti permohonan doa kepada Allah, istighfar maksudnya, ampunan untuk kita atau mengaminkan doa kita. Ada yang paling indah, solawat Allah kepada kita. Nah, solawat kita kepada Allah berupa ibadah, solawat Allah kepada kita bentuknya bukan ibadah, tapi bentuknya berupa pujian. Kalau sudah Allah bersolawat artinya memuji kita, maka akan disertakan rahmat di dalamnya. Contoh, Quran surah kedua ayat 157. Paling kiri agak ke atas sedikit. Quran surah 2 ayat 157. Ya, ada orang yang sabar ketika ditimpa musibah, dia sabar dan dia bermuhasabah meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Kata Allah, ulaika alaihim salawatun. Ya, salawatun. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Rahmat datang, please. Ya, wa ulaika humul muhtadun. Ya, mereka itulah orang-orang yang diberi salawat oleh Allah. Ingat, mesti belajar, awas. Kalau nggak paham tentang bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Quran, jangan komentar. Oh, jangan Anda katakan, oh, ini orang Islam masih butuh salawat dari Allah. Bukan butuh salawat, Anda yang tidak mengerti. Jadi jangan sampai ketidakmengertian kita harus menuduh orang lain, apalagi merendahkan Sang Pencipta. Ya, kalau nggak paham belajar. Baik, kembalikan. Ya, mohon maaf, kita kembalikan. Baik, jadi kalau salawat kita kepada Allah sifatnya ibadah, salawat Allah kepada kita sifatnya pujian. Ada orang-orang yang dipuji oleh Allah. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Ketika Allah memuji, wa rahmah, rahmat turun. Wah, kalau sudah rahmat, luas maknanya. Bisa ampunan dari semua dosa. Jadi kalau orang sudah dosanya sudah israf, sudah berlebihan. Wah, kalau israf itu begini. Kalau Anda kondangan, ada prasmanan, makan sekali. Nah, kalau yang israf itu ngantri lagi, 10 kali ngantri lagi. Ah, itu israf. Ada orang berbuat dosa israf. Jadi kalau belum ngerjain dosa, kayaknya belum lengkap. Oh, si fulan udah maling tuh. Oh, saya juga bisa. Langsung maling. Di apa yang orang kerjakan dia belum, akan selalu dia kerjakan israf lebih. Bahkan pada orang seperti itu pun, kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, maka menghunjam hidayah dalam dirinya, terampuni dosa-dosanya, dan berpeluang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ketika Allah ingin mengampuni dosa orang israf, yang disampaikan bukan kalimat ghafir seperti Quran surah Mu'min ayat ketiga itu, bukan ghafar seperti Nuh ayat 10 itu, bukan ghafur tapi kalimatnya rahmah dengan sifat rahimnya. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang israf dalam dosanya. La taqnatu min rahmatillah. Ya, rahmat. Rahmat bersanding dengan kemudahan rizki. Rahmat bersanding dengan ketenangan jiwa. Rahmat bersanding dengan ampunan. Rahmat bersanding dengan kebahagiaan. Jadi kalau orang sudah dipuji oleh Allah, maka terkumpul rahmat dalam dirinya. Siapa di antara mereka? Amdah. Nih. Alladzina yu'minun. Ya, orang-orang yang suka meningkatkan imannya kepada Allah, gemar berlatih amal soleh, maka dapat pujian dia. Karena itu orang yang betul solehnya, beramalnya benar, rahmat Allah melekat dalam dirinya. Tenang aja. Gak ada beda antara suka dan duka. Suka dia bersyukur, duka dia bersabar. Semuanya ibadah. Ya. Masya Allah. Dan indah. Saya kan pernah sampaikan kepada Anda, kisah suami istri yang menikah itu. Istrinya begitu cantik, luar biasa. Ya, suaminya biasa-biasa saja. Ya. Tapi keadaan di rumah tangganya indah gitu kan. Satu kali istrinya dandan, ya, Masya Allah, cantik, rapi, luar biasa. Terus suami kemudian tiba-tiba melihat, wajah tak berpaling, mata tak berkedip. Istri bertanya, Zauji mau bika? Sayang, kenapa kamu? Ya, kata suaminya, wallahi, demi Allah, saya bersyukur Allah menjadikan engkau sebagai pasangan saya dengan segala pesona yang kau miliki. Masya Allah. Apa jawab istrinya? Alhamdulillah Zauji, ya kunna fil jannah. Alhamdulillah sayang, kita semua insya Allah akan ada di surga. Suami bingung, oh kok bisa begitu? Kata istrinya,
kamu bersyukur dianugerahi Allah dengan pesona yang Allah titipkan kepadaku, aku bersabar dengan keadaan yang Allah titipkan darimu untukku. Tapi tidak ribut, nggak ada perang dunia ketiga, nggak ada lempar piring, yang terjadi malah ya satu kenikmatan sinergi yang sangat luar biasa. Itu kalau Allah sudah memberikan rahmat dalam kehidupan, apalagi di rumah tangga, dan Anda butuh itu. Bukankah samara salah satunya rahmat? Ya, sakinah, mawaddah, dan rahmat. Nih, Anda. Maka kalau ingin dipuji Allah, kuatkan iman. Kalau ingin disebut punya sifat orang takwa, kuatkan iman. Ya, kalau ingin ditetapkan oleh Allah, diinfokan nih orang-orang takwa, kuatkan iman. Maka kalau sudah Anda inginkan jadi seperti ini, mubtada, maka jadi pionir. Mubtada itu pionir di awal. Ya, selalu di awal. Ya, dan sifatnya ma'rifah. Ya, nggak boleh nakirah, nggak boleh umum, mesti khusus. Kecuali ada sesuatu yang menuntut mesti nakirah. Ya, dalilnya di Alfiyah Ibnu Malik, ya. La yajuzul ibtida'u bin nakirah ma lam tufid ka inda Zaidin namirah. Ya, enggak boleh mubtada itu diawali dengan nakirah kecuali ada sesuatu manfaat yang sifatnya masih didapatkan dari situ, enggak ada yang lainnya lagi. Jadi spesial, khusus. Maka maksudnya jadilah orang spesial, jadi pionir. Kalau disampaikan sekarang, cepat lakukan sekarang. Cepat tingkatkan iman. Itu maksudnya. Nah, ini baru satu kalimat yang kita i'rab, belum yang ini, belum yang lainnya. Jadi satu-satu. Nah, sekarang kalau kita ingin mulai, bagaimana caranya? Wa yuqimunas shalah, tunaikan salat. Kemarin kita berhenti di pembahasan apakah setiap orang salat mendapatkan kemuliaan yang dimaksudkan? Belum tentu, kecuali seperti salat yang diinginkan oleh Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.